Makanya sekarang saya masih punya ibu. Dan alhamdulillah, makanya ibu saya tuh minta apa kalau bisa saya usahakan. Saya nggak pernah menolak permintaan ibu saya. Sekarang ibu saya minta apa, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Hani. Saya asli dari Solo, sekarang tinggal di Bogor. Kenapa saya memilih usaha di bidang perbaksoan ya? Mungkin pengalaman saya dari dulu waktu saya masih perawan, waktu masih remaja, saya udah kerja di penggilingan bakso. Makanya di situ saya pengen punya cita-cita dari dulu, pengen punya usaha sendiri. Nah, karena tekun, saya mungkin cari pengalaman, saya juga belajar, dan alhamdulillah sekarang saya bisa punya toko sendiri. Dan biarpun itu perjuangannya dengan penuh banyak rintangan dan pokoknya banyaklah rintangan dan haluan yang saya alami, tapi alhamdulillah sekarang saya udah bisa mempunyai penggilingan dan bahan-bahan buat bakso sendiri. Biarpun dulunya kita memang benar-benar perih, banyak yang saya alami. Itu dulu sebelum punya penggilingan saya masih kerja ikut orang. Dulu pernah juga jualan jamu. Saya juga dulu pernah jualan warung nasi. Semua usaha udah pernah saya alamin, tapi mungkin karena saya pengennya dari dulu itu di bakso mungkin ya, jadi jamu nggak lama, mungkin karena bukan pakarnya, saya bukan pakar di jamu, mungkin nggak bisa lama. Terus saya buka warung nasi juga dulu pernah ngontrak satu rumah, dikontrak sama saya juga jualan nasi di situ, tapi yang belinya itu pedagang-pedagang, jadi ngontrakin rumah sama jualan nasi. Tapi memang karena bukan pak saya juga jualan nasi, mungkin nggak lama. Nah, akhirnya karena saya punya pengalaman dulu jualan bumbu, kerja di orang, jadi saya kembangkanlah itu pengalaman saya dengan saya cari kios, saya nyari tempat buat usaha di mana enaknya. Alhamdulillah pertama saya dapat tempat itu di Pasar Cumpok. Di Pasar Cumpok itu kalau nggak salah saya cuma 2 tahun, karena di sana itu kurang, konsumennya kurang. Saya nyari lagi tuh, cari-cari tempat di mana yang kira-kira enak buat usaha. Ternyata saya temu di Pasar Bogor ini. Dan di Pasar Bogor ini saya kurang lebih udah hampir sekitar 15 tahun sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah mempunyai penggilingan sendiri, udah mempunyai warung, daging, dan mie ayam. Dan alhamdulillah saya bersyukur dengan perjuangan saya dari dulu itu nggak sia-sia gitu. Memang saya minta sama Allah, dari dulu saya pengen punya tempat usaha yang kira-kiranya itu saya juga bisa membantu saudara-saudara saya semua gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya punya usaha dan saya bisa membantu semua saudara saya untuk memperkerjakan mereka di tempat penggilingan saya gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan dikasihnya rezeki saya ini, saya bisa membantu saudara-saudara saya, biarpun dengan cara bekerja, tapi kan seenggaknya bisa ya mengurangi pengangguran di keluarga saya, di anggota keluarga saya gitu. Tahun 99 ya, saya 99 udah nggak kerja ikut orang lagi karena saya nikah 99. Nah di situ udah menikah, baru saya langsung punya pikir itu pengen punya usaha sendiri, jangan ikut orang terus gitu. Dulunya mau ikut orang, tapi setelah menikah kita berpikir masa selamanya kita mau ikut sama orang. Jadi saya gimana nih nyari usaha yang kira-kira yang kira-kira saya mampu gitu. Kalau suami memang bukan palnya di dagang, suami saya mah kerja, karena dia memang dari dulu dia pemborong bangunan ya, dia mah pemborong proyek. Nah karena kalau saya suruh ngikutin suami saya nggak bisa, karena suami saya kan kerjanya pindah-pindah, saya nggak bisa, jadi saya memilih di Bogor. Nah karena kita sekarang kalau kita harus sering jauh kan kita nggak mungkin, kita udah keluarga, jadi harus memilih salah satu, yaitu dengan memilih saya pengen di Bogor, jadi ikut saya ke Bogor gitu. Kalau untuk pasar saat ini saya punya 2 pasar.
Yang satu di Pasar Bogor, yang dua di Pasar Pamoyanan. Di Pasar Pamoyanan saya buka belum lama ya, baru beberapa bulan ini. Tapi alhamdulillah karena di sana kita juga banyak pelanggan, jadi udah berjalan gitu. Yang di Pamoyanan itu 3 kios juga sama, penggilingan, bubuk, daging, sama rencananya mie ayam juga. Yang di Pamoyanan, kalau yang di Bogor udah komplit ya, udah ada penggilingan, udah ada bakso, udah ada daging, udah ada warung dan mie ayam. Alhamdulillah udah komplit kalau yang di Bogor. Orang tua saya itu tani, orang tua saya dulu tani, bapak tani, ibu tani. Nah mungkin dulu itu ibu bapak saya kan tani biasa, terus pernah nyobain dagang juga waktu saya masih sekolah ya. Ibu saya itu jualan sama bapak saya karena ngebiayain anak-anaknya sekolah semua. Saya kan 4 bersaudara, kakak saya ada 2, saya nomor 3, saya punya adik 1. Orang tua saya kan dulu ngebiayain adik saya itu kayak anak-anaknya 4 semua sekolah. Dengan orang tua hanya penghasilan dari tani kan nggak bisa diandalin. Akhirnya orang tua saya itu beralih ke dagang. Ternyata dagang juga mungkin dulu itu karena zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya, dulu juga jualannya hanya pakai motor. Ibu saya berdua gitu ya, kasihan tuh kalau ngeliat gitu. Tapi jualan sayuran berdua gitu. Waktu dulu saya sama berjanji sama diri saya gitu, pengen bahagiakan orang tua gitu. Maksudnya ibu saya udah kasihan gitu ya. Sedulu mudah-mudahan kalau saya udah bisa ya udah dewasa gitu ya, bisa ngebiayain orang tua gitu. Alhamdulillah doa dari orang tua. Sekarang orang tua saya udah saya cukupin semua dari kebutuhan orang tua apapun, jadi udah saya cukupin cepat. Dulu mah sedih yatim, orang tua sekali biayain adik saya, kakak saya semua sekolah, ada yang STM, ada yang SMP, ada yang SD, kan semua itu biaya kan. Sedangkan orang tua saya hanya seorang tani biasa gitu. Ya itulah karena saya mungkin tahu lah perjuangan orang tua saya, kan saya minta sama Allah dari dulu. Nah saya minta dikasih rezeki lebih gitu biar bisa membantu orang tua gitu. Soalnya saya benar-benar perjuangan dulu orang tua saya itu, saya tahu gitu, biarpun saya dulu nggak merasakan, tapi sekarang saya bisa merasakan sekarang. Makanya sekarang saya masih punya ibu, dan alhamdulillah makanya ibu saya tuh minta apa kalau bisa saya usahakan. Saya nggak pernah menolak permintaan ibu saya. Sekarang ibu saya minta apa, insya Allah. Iya kan dulu kan ibu jualan sayur gitu ya. Nah, berangkatnya teh malam, kadang jam 2, jam 1 udah berangkat. Kadang musim hujan gitu kan ya. Kalau musim hujan kan kasihan gitu. Nah, kita juga dari dulu tuh saya tuh sering bantuin ibu juga di sawah gitu. Ya waktu kita masih, emang orang tua saya itu keras ke anak-anaknya, tapi kerasnya itu memang bukan keras untuk keras ke anaknya masalah galak atau apa, mendidik. Kerasnya itu keras mendidik gitu. Saya dari kecil itu udah biasa jadi di suruh kerja itu udah biasa, membantuin orang tua di sawah ataupun di rumah itu udah biasa gitu. Jadi sekarang pun alhamdulillah sudah terlatih. Kalau kata orang itu mah udah biasa hidup susah, jadi nggak kaget gitu kan. Dan udah terlatih sama ibu, suruh bantuin di sawah, di rumah, sampai kalau lagi panen kita yang bantuin gitu. Sayurannya dijual ke ibu saya sama bapak saya ke pasar, uangnya pakai ngebiayain gitu adik-adik saya sama kakak saya gitu kan. Tapi alhamdulillah karena mungkin doa dari orang tua, doa dari kita semua, doa dari saudara-saudara saya gitu ya, saya minta mudah-mudahan rezeki keluarga saya bisa diangkatkan derajat orang tua saya gitu. Keluarga saya alhamdulillah qadarullah gitu ya, dengan doa semuanya diijabah gitu. Sekarang alhamdulillah kakak saya yang tadinya juga usaha berjelas apa, alhamdulillah sekarang udah punya percetakan sendiri, udah punya CV sendiri, udah punya PT sendiri. Alhamdulillah di Solo udah usaha kakak saya terkenal di kota Solo gitu ya. Dia punya percetakan sama konveksi di kota Solo kakak saya. Jadi itu semua juga kita nggak tahu, itu mungkin karena
doa dari orang tua, termasuk dari bapak saya mungkin yang selalu dari dulu tuh bapak saya itu selalu ibarat kata kalau orang Jawa nggak pernah tidur karena doain anak-anaknya supaya anak-anaknya maju. Ibarat kata dia makan juga sama garam nggak apa-apa, yang penting anak-anak. Itu saya masih ingat itu bapak saya. Kalau modal sih alhamdulillah kita juga sendiri kan. Kalau kita orang jualan, kalau saya kan sistem jualan kan jadi ada keuntungan itu selama berapa bulan itu saya belum ngambil keuntungan dulu, yang ini saya pakai modal. Jadi dapat hasil, kita nggak langsung buru-buru dipakai apa, yang penting kita nambahin modal, jadi kita gedein dulu warung. Jadi kita dapat penghasilan dari sini, misalnya dapat penghasilan dari sini, dari warung ini, kita mah nggak buru-buru langsung dipakai beli apa, beli benda apa, enggak, kita dipakai modal dulu. Jadi kita belum ngambil keuntungan dari situ. Mungkin setelah beberapa tahun baru kita tahu akan ada hasilnya. Kalau untuk baru-baru, mungkin uang yang kita, penghasilan kita per hari itu masih bisa kita putar dulu gitu. Ya kita putar buat belanja, kita putar buat menuhin barang warung gitu. Itu karena kita memang nggak punya modal, kita modal nekat. Insya Allah sama jangan sampai, saya mah pokoknya dari dulu mah mudah-mudahan saya mah nggak punya modal, saya mah modalnya modal nekat, modal niat. Insya Allah ada jalan gitu ya. Ya pertama dibuka gitu mah kita mah dikasih barang dulu sama orang, tapi kita sistemnya nanti bayar gitu. Tapi karena memang kita orangnya nggak suka ngutang gitu, nggak suka mentingin lah kena utang, jadi ada uang buru-buru kita bayar gitu. Kalau dulu mau modal niat sama modal nekat. Orang tua juga nggak ngasih modal, orang tua modalin, dia bilang kalau mau usaha ke Bogor orang tua hanya bisa modalin doa. Insya Allah dengan doanya orang tua kamu bakal maju di Bogor. Itulah doa orang tua saya. Hal yang paling menyedihkan itu ya selama ini tuh jadi kasihan ke orang tua teh, khususnya bapak ya, belum juga melihat anak-anaknya maju seperti sekarang, udah tidak ada duluan, udah dipanggil tuh. Jadi kan sebagai anak-anaknya mungkin juga merasa gimana ya, menyesal juga gitu ya, karena mungkin Allah ngasih rezekinya sekarang gitu kan ya. Dulu juga kita alhamdulillah udah lancar sih rezeki waktu ada bapak juga, tapi kan tidak seperti sekarang gitu loh. Sekarang anak cucunya udah banyak, terus anak-anaknya udah punya usaha, udah alhamdulillah gitu. Bapaknya udah nggak ada kan. Kalau ibu sih alhamdulillah sampai sekarang sih masih ada ibu mah. Makanya sekarang ibu saya itu saya anggap bagaikan ratu. Jadi apa ibu yang dia mau itu tetap kita berusaha. Nggak pernah saya bilang nggak ada gitu, nggak pernah. Begitu ibu bilang apa, kita nggak pernah nolak permintaan ibu. Ibu sekarang juga pulang ada, saya nggak pernah nolak, berangkat langsung. Dari dulu kalau ibu saya nyuruh saya pulang, saya nggak pernah nanti langsung saya berangkat. Takutnya saya orang tua itu kan kadang ke anaknya itu nggak berani ngomong, paling cuma dibatin gitu. Jadi kan saya nggak mau kalau ibu saya itu sampai nantinya sayanya menyesal gitu. Kalau sekarang itu nggak nurutin apa kata ibu. Ibu saya mah nelpon nggak enak badan, saya suruh pulang. Saya mah nggak mikir kerjaan, saya mah mikir pokoknya penting mah saya harus pulang. Kalau kendala dari dari segi modal mah alhamdulillah nggak ada kendala. Ya mungkin mah kalau saya mah kendala yang pelanggan, kadang juga kan namanya kita mah pelanggan juga kan harus diservis dengan baik. Jadi kalau pelanggan tuh kadang kalau kita nggak punya modal serep buat pelanggan juga susah juga. Kalau paling rame biasanya tuh lebaran. Kalau lebaran udah pasti itu rame. Tapi kita harus juga modal juga harus bebel. Modal lebaran kan otomatis barang naik, pelanggan juga kan belanjanya banyak-banyak. Jadi kan kita juga belum nyiapin buat THR apa gitu ya. Kalau lebaran, kalau pas bulan sepi itu biasanya bulan Apit. Dari dulu saya ingetin kalau bulan Apit tuh, dari bulan Apit itu jadi bulan lebaran, bulan mau ke haji itu Apit, jadi itu biasanya suka agak sepi ya biasanya gitu. Kalau misalnya mah susah ditebak ya, setiap warung itu pembukuan, jadi kenapa saya membuat masing-masing, jadi biar tahu nih dari si ini ada keuntungan nggak, dari sini ada keuntungan nggak, saya tahu gitu. Jadi makanya laci saya banyak laci buat daging sendiri, laci buat air sendiri, laci buat warung sendiri, laci buat pilingan sendiri gitu. Jadi saya itu nggak pernah menyatukan uang ini sama ini, nggak pernah.
Jadi biarpun sedikit itu keuntungan harus ketahuan sama kita gitu. Dari daging ada nggak, dari warung ada nggak, harus tahu. Yang penting mah kalau saya ke anak buah itu saling pengertian. Saya suka bilang pokoknya mah kita jualan ini nggak ada bos, nggak ada anak buah, yang penting kita ada untung, kita makan bareng-bareng. Saya suka bilang begitu. Jadi mereka juga tahu saya anak buah juga, saya terbuka. Ini kenapa kok sekarang merosot pendapatan, apa karena apa, saya suka. Jadi anak buah juga tanggung jawab. Kalau karyawan semuanya itu sama yang di warung bakso juga gitu ya, ada semuanya. Pak, ada 13 orang semua sama yang di rumah. Ya buat pikir masa depan anak-anak lah. Ini kita anak banyak kan, harus memikirkan masa depan mereka juga kan gitu. Ya buat investasi kita di hari tua. Kita juga kan nggak punya pensiun. Kayak kita mah cuma orang jualan. Kalau pasarnya masih panjang, kalau pasarnya nggak ada, kita kan harus cari pensiun. Kayak saya sekarang tuh, saya kenapa? Ya pensiun saya paling saya bikin kontrakan kayak gitu. Nanti buat hari tua saya sama suami gitu aja. Yang penting mah kita mah silaturahmi selalu terjaga sama pelanggan. Sering komunikasi. Itu aja, yang penting sering komunikasi sama pelanggan, silaturahmi, mungkin kita selalu silaturahmi ke rumahnya. Itu pun setiap ada acara kita undang kayak gitu aja. Jadi rasa keluargaan ada gitu. Mereka tuh untuk kita itu bukan pelanggan lagi, kayak saudara gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini pelanggan saya itu kayak saudara aja. Jadi deket gitu ya. Resiko pasti ada, setiap usaha itu pasti ada resikonya. Kalau gilingan rusak otomatis servis kan makan biaya juga gitu kan. Nah itu resikonya kan, gilingan itu kan mesin kan, suatu saat mesin itu kan ada yang rusak lah, kadang ada yang patah atau apa, itu kan kita otomatis harus modalin. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya selalu punya serep ya, jadi ada yang rusak itu kita udah punya serepnya, jadi nggak usah sampai libur ataupun tutup gitu. Ya rencana sih pengen punya usaha, tapi kan ya kita sambil berjalan, insya Allah berpikir dulu. Nanti anak-anak beres kuliah dulu, nanti udah beres sekolah barulah kita berpikir. Kalau bantuan modal tergantung dari permintaan pelanggan. Mungkin pelanggan udah punya gerobak, berarti tinggal modalin jualan. Kalau memang pelanggan masih nol, belum punya, ya kita bisa dibicarakan. Tergantung pelanggan aja, pengennya bagaimana. Kalau pengen mau mulai usaha, ayo insya Allah saya bantu. Yang penting yaitu hubungin saya aja, insya Allah kita selalu ngasih jalan keluar, kita selalu ngasih masukan. Yang penting benar-benar niat ya, yang penting mah benar-benar niat, benar-benar butuh gitu, jangan cuma hanya main-main aja gitu kan. Kalau bisa, kalau mau usaha harus benar-benar semangat, harus benar-benar niat ya. Jadi benar-benar kita itu, soalnya kalau saya udah ngebantu orang, ngedidik orang itu benar-benar saya bukan nggak cuma main-main. Selama ini usaha saya bantu benar-benar, saya kadang ngorbanin tenaga saya nggak masalah. Saya tuh langsung terjun sendiri kadang. Kalau mereka belum bisa bikin, nyata saya terjun sendiri langsung. Kalau mereka belum bisa bikin gimana Bu? Ya udah saya datang ke rumahnya, saya ajarin. Kalau saya sistemnya modalin itu bukan mau minta bagi hasil ya. Intinya mah yang penting belanja ke saya. Iya, penting belanja ke saya. Nah nanti kalau memang udah ada hasil, kan bisa dicicil kalau dia udah jalan. Kan sekarang udah jalan nih, udah berapa bulan, untuk sebulan, seminggu 2 minggu mungkin belum ketahuan untungnya kan. Nanti kan seterusnya kan kalau manjang kan bisa dicicil juga. Akhirnya kan kita bisa ngebantu orang kan gitu kan. Saya mah hanya itu aja, nggak minta saya pengen ada keuntungan bagi berdua, saya tidak mau. Intinya kita modalin dulu, jualan dulu. Kalau memang udah nanti udah punya hasil apa, sok cicil aja modal kita tadi yang bukan modal. Itu aja. Yang penting mah yang sungguh-sungguh. Yang penting mah satu niat. Orang itu kalau udah niat, insya Allah ada jalan. Kadang dia ada modal tapi nggak ada niat juga nggak bakal maju. Yang penting mah niat dulu. Kalau kita udah niat, kita minta saran dari teman ataupun dari sahabat, semuanya kan nanti dikasih jalan. Enaknya gimana? Kalau kita banyak modal tapi nggak ada niat mah, yang ada juga modal habis. Nomor HP saya di 081 3140 86095 ya. Dengan saya pribadi, mungkin dengan Ibu Hani ya, bisa juga ke asisten saya ataupun ke tim kerja saya juga bisa ya, menghubungi yaitu saudara Bapak Gus.
dia yang kepercayaan saya, mungkin bisa dibilang tangan kanan saya juga ya. Jadi yang mengelola semuanya itu mereka. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini, channel Mulai Usaha, dan ikutin kisah-kisah selanjutnya ya di Mulai Usaha ini ya. Terima kasih, dadah.